Ini merupakan masjid yang pertama atau masjid yang tertua di Kerajaan Bone pada waktu itu. Itu didirikan oleh Sultan Fakih Amrullah, Kadi pertama Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja ke-13 Lamat Leremeng. Beliau adalah seorang ulama, cucu dari Raja Talok Kerajaan Goa yang diutus oleh Raja Goa ke-15 Sultan Malikus Said untuk mengurusi dan mengajarkan agama Islam di Kerajaan Bone pada waktu itu pada tahun 1639. Jadi masjid ini sebagai masjid yang tertua didirikan oleh beliau Sultan Fakih Amrullah pada tahun 1639 Masehi. Udah 400 tahun ya? Ya, beliau adalah sebagai kadi pertama Kerajaan Bone pada waktu itu. Ini artinya di samping dari kerajaan juga dari masyarakat. Artinya swadaya dari masyarakat juga pada waktu itu. Kalau ini 400 tahun berapa kali renovasi banyak Pak Ustadz? Oh, sudah banyak kali ini Bu, tapi renovasi besar-besaran ini yang meletakkan pondasi daripada dasar masjid ini adalah Raja Bone Latamas Songa. Itulah yang membuat sebagai pondasi pertama daripada masjid ini. Utuh daripada sumbangan dari jamaah atau swadaya masyarakat sendiri. Diangkat oleh Raja Bone pada waktu itu karena tidak boleh menjadi seorang kadi kalau bukan dari keturunan bangsawan juga sebagai imam. Jadi Raja Bone dulu yang menentukan. Kalau yang terakhir ini sekarang gimana? Kalau yang terakhir ini tergantung dari jamaah dan masyarakat siapa yang mau diangkat sebagai imam. Nah sekarang imam di sini ada berapa orang? Ada 3. Oh 3. Muazzinnya juga? Iya. Nah yang sekarang nih misalnya Pak Ustadz, apakah masih keturunan kerajaan atau Sultan Bone? Sudah bukan lagi. Oh sudah bukan lagi ya. Cuma tinggal pengelolaan masjid masih. Pengelolaan masjid. Yang sekarang masih ada siapa sih Pak? Apanya itu? Pak turunan sultannya? Yang maksudnya yang ngurus masjid ini? Termasuk ketuanya dan masih banyak juga jemaah di sini sebagai keturunan. Ya baik. Nah dulu saya pernah ke belakang nih Pak Ustadz. Itu kan kuburan-kuburan sultan. Kalau di belakang itu adalah kuburan Raja-Raja Bone, sebagian daripada Raja-Raja Bone. Kemudian dan di samping ini adalah kuburan dari keluarga Kadi Bone. Karena Kadi Bone dengan Raja Bone itu adalah satu yang mengurusi bidang muamalah Islamiyah, satu bidang adat dan pemerintahan. Berarti 2 orang berarti ya? Iya. Tapi harus dari keturunan kerajaan. Iya harus. Nah, kalau menurut kerajaan dulu. Walaupun sampai sekarang ya? Kalau sekarang belum sudah. Oh sekarang sudah tidak iya, lagi. Tergantung dari jemaah dan masyarakat saja. Caranya gimana tuh milihnya tuh Pak Ustadz? Kita ambil dulu baru kita pelajari bagaimana sikap terjangnya, bagaimana bacaannya, dan kita serahkan kepada jemaah apakah setuju atau tidak. Nah jemaahnya kira-kira jemaah yang selalu ada di sini atau kita ngundang jemaah yang dari luar, maksudnya yang tidak pernah di sini gitu? Enggak, itu artinya masyarakat di sinilah sebagai jamaah di sini. Saya senangnya juga itu duhur, asar sama ya jamaahnya seperti sama hampir sama ya. Jadi tidak biasanya kan satu masjid apa subuh aja yang penuh atau maghrib aja yang penuh atau isya aja yang penuh. Enggak Bu. Di sini hampir rata-rata. Cuma kalau subuh mungkin kadang agak kurang. Tapi kalau di sholat-sholat lainnya, waktu lainnya hampir sama. Nah ini kan pandemi sudah hampir 2 lebaran ya, 2 Idul Fitri. Kemarin Idul Fitri sama aja sholat biasa gitu? Sama. Oh tidak menjaga jarak? Tetap jaga jarak, tetap prokes. Prokes tetap dilaksanakan? Iya. Walaupun sekarang mungkin sudah, atau memang di sini sudah mereda gitu ya? Sudah artinya tergantung jemaahnya saja. Ya. Ustadz saya senang sekali ngelihatnya sebenarnya. Wah yang saya maksud ini untuk mihrab, mimbar. Ini tempat untuk khutbah. Jadi kalau khutbah Jumat beliau naik sini. Beliau naik di sini. Tapi tetap imamnya di sana. Ya. Itu walaupun jam, kemudian mimbar ini memang yang udah 400 tahun. Yang asli Mas ini. Oh, ya? Ini dengan mihrabnya itu.
kemudian juga saya tambahkan Ibu, di masjid ini ada soko gurunya. Soko gurunya ya? Ya, yang 4 tiang ini, ada 4 tiang. Ini menandakan sahabat Rasulullah, melambangkan. Mahaban. Ya, kemudian ada 9 pintu, itu melambangkan Sunan Wali Songo. Kemudian yang kita tempati keliling ini ukurannya hampir sama dengan Ka'bah, Baitullah. Oh, seukuran Ya. Ka'bah ya. Iya. Jadi memang luar biasa ya sekarang apa namanya? Walaupun dunia sudah seperti ini, tapi tetap ini berdiri dengan tegak, kemudian bersih. Ini hari-hari yang membersihkannya siapa ya Pak? Ada cleaning service-nya khusus. Berapa orang itu? Ada 2. Hanya 2 tiap hari Iya, itu aja. iya. Itu dari jamaah juga. Dari jamaahnya. Baik. Saya juga ingin ke belakang. Mungkin Pak Ustadz ngelihat kuburan Raja-Raja Bone yang di belakang. Apakah udah ditutup ya sekarang ya? Iya, udah ditutup. Oh, daerah dulu saya pernah ke belakang juga. Tapi nggak tahu kalau sekarang udah ditutup ya. Baik, mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan Bapak. Apa yang perlu kita dengar dari bapak-bapak di sini. Masjid ini sampai sekarang masih berdiri tegak. Iya. Padahal udah 400 tahun ya. Iya. Kalau biaya tetap aja ya dari masyarakat. Dari masyarakat, dari Tapi jamaah. setahun sekali nggak ada Pak Yai. Apanya itu? Biaya dari pemerintah misalnya 1 tahun. Enggak pernah. Belum. Belum pernah. Iya. Atau kan ini cagar budaya harusnya ya. Iya. Sudah betul. cagar budaya Iya. tapi. Iya. Nah, cagar budaya ini kan biasanya sama pemerintah diperhatikan untuk pengelolaannya gimana gitu. Tapi sampai sekarang itu Bu masih tetap dari jamaah semua. Iya. Dari jamaah semua ya. Iya. Saya pikir setiap lebaran apakah setiap Idul Adha gitu. Belum. Selama ini belum pernah Iya, sama belum. sekali. Nah, rencana Idul Adha biasanya kan ada apa namanya? Ada kurban. Ada. Biasa motong di sini juga. Ada, tetap setiap tahun. Iya. Oh, motong sapi sama ini di Iya, sini. iya. Di kompleks ini. Iya Bu, presiden. Ini kapasitas jamaah berapa ya, Pak Yaya? Sekitar 500-an itu. Oh, 500 Iya. di dalam dan sama di Iya, luar. di luar ya. Baik, teman-teman masih ada tambahan? Mas Adi, cukup? Ya mungkin boleh ceritalah Pak Yai sebelum Pak Yai jadi di sini kira-kira kemarin itu siapa aja gitu yang membantu di sini? Termasuk tokoh-tokoh masyarakat di sini, ya tokoh-tokoh agama, ya termasuk juga tokoh pemuda yang selalu membantu kita. Oh, ada tokoh pemuda? Ada. Remaja masjid? Iya. Oh, jadi ini 4 pilar itu menandakan berarti kalau 400 tahun yang lalu setelah Rasulullah ya, ini 1600 berapa? 639. 1639 sekarang 2021 400 sekian. Iya. Nah, kemudian pintu emang sengaja 9 ya, 1. Memang begitu dong. Iya. 9. Oh iya 9 ya. Iya. Jadi mihrab ini yang udah tua betul yang 400 tahun masih. Cuma selalu dipoles, diperbaiki Oh yang ini semuanya. semuanya. Tapi ini catnya pasti hijau dari dulu ya. Enggak juga Bu, tergantung selera kita bagaimana. Saya pikir dari dulu hijau. Ya, ini mohon maaf sudah mengganggu dan saya terima kasih banyak atas bapak-bapak terganggu walaupun memang maunya sih lama-lama tapi kami masih tetap mau ke ujung dulu ke pesantren. Insya Allah. Nah setelah masjid ini kan dulu mungkin siar Islam pertama di Bone itu masjidnya ini ya. Betul. Pak Yai. Di sinilah pusat pembelajaran dan syiar Islam waktu kerajaan dulu. Berarti kalau tahun 1600 kita masih jauh merdeka ya. Iya benar. Berarti pusat pemerintahan juga di sini. Ya ini kan termasuk wilayah kerajaan ini. Ya. Jadi ini masjid kerajaan sebenarnya. Jadi kalau kerajaannya sendiri mungkin harusnya biasanya deket-deket ya. Ya dekat memang sini. Ada Masih ada itunya ya? masih ada rumah Raja Bone yang sekarang jadi museum.
Taman Raja Wali Iya. jadi museum. Iya. Iya, iya. Dekat saja di sini. Oh ya, nanti kita ke sana. Iya. Baik Pak Ustadz, kalau misalnya tidak ada lagi yang mau disampaikan, kami mau jalan-jalan lagi. Iya. Mudah-mudahan kita bermanfaat semua. Nanti kapan-kapan insya Allah kami jalan lagi ke sini, dan tentu ada mau ziarah juga kalau Kasih. diperbolehkan. Iya, Baik makasih. Pak. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.